dan Ibu untuk menghadiri kegiatan hari ini, yaitu diseminasi atau sosialisasi mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ronduna SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi mohon untuk kegiatan hari ini lebih tepatnya bukan diseminasi ya Bapak Ibu, mungkin lebih tepatnya adalah kegiatan diskusi. Kita santai saja, tapi nanti saya mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang ada di dalam pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Yang kedua, menurut Bapak dan Ibu bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah kita? Monggo yang berkenan menjadi relawan. Mungkin monggo Bapak Ibu yang berkenan mengumumkan. Terima kasih Bapak. Yang ada dalam pikiran saya bahwa budaya positif adalah kebiasaan atau pola perilaku yang baik dan membawa manfaat untuk suatu lingkungan tertentu. Karena kita adalah berada di dunia pendidikan, maka budaya positif adalah kebiasaan yang bersifat positif, membawa dampak baik bagi seluruh warga di sekolah. Kemudian masuk yang kedua ya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Kita mungkin bisa melalui pembiasaan pada anak didik kita untuk berperilaku positif, sehingga dari pembiasaan itu akan menjadi kebiasaan. Yang tentunya mungkin pertama pembiasaan, kemudian anak-anak menjadi terbiasa melakukan dan akhirnya menjadi suatu budaya yang melekat pada peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Martia. Analisisnya begitu tajam, pendapatnya sudah tepat sekali Bapak Ibu. Yang namanya budaya positif itu berarti terlahir dari kebiasaan-kebiasaan. Budaya positif berarti maksudnya adalah karakter-karakter baik yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Sama halnya seperti pendapat Bunda tadi sudah tepat sekali. Bisanya terbiasa itu, maka perlu ada pembiasaan. Pembiasaan harus dimulai dulu dari keteladan, dan diharapkan harus diciptakan dulu lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan. Bisanya tercipta lingkungan bagaimana? Tentu harus membutuhkan kolaborasi atau kerjasama kita semua Bapak Ibu. Kerjasama dari seluruh warga sekolah. Di sini, kenapa kok aman, nyaman, menyenangkan? Saya beri garis tebal, cetak tertib. Kenapa Bapak Ibu? Kita merujuk pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan atau tujuan pendidikan itu sebenarnya menonton kekuatan kodrat yang sudah ada pada peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik dia sebagai pribadi atau manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat. Saya tebalin, saya cetak tebal, keselamatan dan kebahagiaan. Dalam kita menonton siswa murid kita harus dalam kondisi bahagia. Bagaimana bisa bahagia kalau tidak nyaman lingkungannya? Kalau tidak aman, kalau tertekan, tidak mungkin kebahagiaan itu akan tercapai. Selain
bahagia harus selamat. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Contoh ini, mohon maaf, pencuri. Pencuri itu dia bahagianya, kebutuhannya terpenuhi ya, dapat uang. Tapi apakah selamat Bapak Ibu? Tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Cara yang digunakan tidak tepat, melanggar hak-hak orang lain. Jadi harapan kita sebagai pendidik nanti menuntun murid-murid kita mencapai kebahagiaan, tapi juga keselamatan. Kebahagiaan yang bertanggung jawab, tidak hanya kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan bahwa setiap pribadi adalah bagian dari masyarakat. Sampai di sini jelas ini Bapak Ibu ya? Saya lanjutkan. Kemudian berarti di sini peran kita pendidikan hendaknya menciptakan ruang kesempatan agar siswa dapat memuliakan dirinya dan orang lain dan cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain. Disinilah merdeka yang sesungguhnya. Jadi merdeka itu bukan pembiaran. Merdeka itu adalah bagaimana mengatur dirinya sebagai pribadi, sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaannya tanpa melanggar hak-hak orang lain. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi diharapkan setelah kegiatan diskusi kita hari ini, Bapak Ibu semua dapat memahami konsep disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia dan restitusi untuk menciptakan budaya dan lingkungan positif di sekolah kita bersama, Sekolah SMP 2 Cepire yang tercinta. Selanjutnya, setelah memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan Bapak Ibu ikut berperan aktif dalam membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif pada siswa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi materi yang akan kita bahas memang banyak sekali ini. Ada disiplin positif, teori motivasi, apa itu hukuman, penghargaan dan restitusi serta dampaknya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu ya Bu, santai saja, tapi dibahas semua insya Allah. Teori kontrol. Coba sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin kita semua praktek membayangkan. Kalau Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga, kemudian Bapak Ibu genggam dengan erat di tangan Bapak Ibu semua. Seandainya itu sangat berharga bagi Bapak Ibu, tapi kemudian saya berusaha membujuk, mengintimidasi, merayu, menggunakan berbagai segala cara agar Bapak Ibu mau membuka kepala tangan tersebut. Bahkan saya bisa dengan mengiming-imingi uang. Kira-kira apakah Bapak Ibu bersedia untuk membuka atau tetap menutup telapak tangan? Alasannya kenapa? Saya minta tolong salah satu mungkin bisa menjawab. Yang berkenan. Mohon kalau saya ya, tadi yang saya untuk menyimpan sesuatu yang sangat berharga, kalau sampai saya istilahnya dibujuk, kemudian sampai akhirnya ditawari uang, tetap saya tidak akan membuka tangan saya. Kenapa? Karena mungkin apa yang saya tutup tadi ya sesuatu yang sangat berharga sekali dan tidak perlu ada orang yang tahu dan tidak perlu ada orang lain, apalagi kalau itu sampai benda yang sangat berharga, itu berarti berharga sekali untuk saya. Ya jangan sampai diambil oleh orang lain. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati. Jadi Bu Rati memilih opsi yang tidak mau membuka, tetap kekeh menutup tangan. Alasannya mau berharga kok, sampai ikut-ikut campur. Gitu ya Bu Rati, kalau tidak salah ya. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu? Silahkan Pak Domo. Terima kasih. Menurut saya, apa yang saya genggam, saya simpan. Kalau sekiranya itu
dipikir kembali kok sepertinya banyak mudorotnya, sama apa saja. Alasannya mungkin akan lebih baik melepas daripada menyimpan. Terima kasih. Terima kasih. Kita memberikan kesempatan yang berbeda, jawaban yang berbeda. Memberikan untuk, nah kalau itu menyebabkan keburukan, kenapa tidak dilepas saja? Gitu nggih? Berarti kesimpulannya di sini yang memutuskan membuka atau menutup itu siapa? Saya yang membujuk dan mengintimidasi atau Bapak Ibu sekalian? Diri saya sendiri. Diri sekali diri orang lain. Benar sekali. Jadi pahami Bapak Ibu, setiap perilaku itu yang mengontrol sebenarnya hanya diri sendiri. Mau diberi stimulus seperti apa, rangsangan seperti apa, kalau kita tidak mau ya tidak akan terjadi. Ini yang perlu kita pegang prinsipnya gitu Bapak Ibu. Yang memegang kontrol terhadap perilaku adalah diri sendiri. Saya lanjutkan dengan teori motivasi sekarang. Motivasi manusia atau alasan manusia untuk berperilaku itu ada 3 menurut Dian Negosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak mau dihukum gurunya, makanya berangkatnya tidak telat. Rajin. Seperti itu, okay? Terus ada juga yang mendapat penghargaan dari orang lain. Dia mau membantu gurunya karena dipuji. Kalau tidak dipuji berarti membantu tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ada lagi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Mungkin ini yang Bapak Ibu lakukan. Mengajar di kelas, ya karena sudah sadar dengan tanggung jawab. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan kalau alasannya hukuman atau penghargaan, motivasinya dari luar atau dari dalam diri Bapak Ibu? Dari luar. Betul sekali. Ya kalau hukuman itu sifatnya motivasinya eksternal, penghargaan juga eksternal dari luar diri. Jika menghargai diri sendiri berarti ini adalah motivasi internal. Terus mari kita refleksikan bersama dari pengamatan kita di sekolah, di kelas kita, motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita apa? Dan kalau bisa minta tolong diceritakan contoh kasusnya. Motivasinya pengumuman, contohnya ini. Motivasi penghargaan, contohnya seperti ini. Seperti yang tadi. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama di kelas dan di sekolah. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk berpendapat, silakan. Memuji kalimatnya ini semuanya manis sekali. Monggo memuji. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, walaupun saya belum ada gambaran sama sekali untuk menjawab hal ini. Manakah motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Motivasi yang paling banyak terjadi di murid-murid kita di sekolah SMP itu kelihatannya motivasi dari luar, maksudnya dari luar diri siswa sendiri. Contohnya anak berangkat tidak mau telat, ternyata teman-temannya yang lainnya itu sangat tidak saksek begitu, wis rapopo telat rapopo kan akeh sing telat. Akhirnya yang satu anak itu ingin rajin, ingin berangkat lebih awal, itu terpengaruh dengan anak-anak yang lain. Akhirnya dia juga telat juga dan akhirnya mendapatkan hukuman atau mendapatkan sanksi dari guru BK ataupun dari guru yang mengajar jam pertama dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muji. Berarti tadi menyampaikan bahwa lebih banyak motivasi eksternalnya karena masalah hukuman ya tadi ya. Kemudian mungkin ada pendapat lain? Bu Anissa, terima kasih. Kalau menurut
apalagi kalau di sekitar SMP kita masih banyak siswa-siswa yang ditinggal oleh orang tua ke luar negeri. Jadi kadang perhatian dari orang tua itu mereka butuhkan, dan orang tua itu tidak menggali, ya itulah. Terus karena hal itu siswa kadang anak itu kadang mencari perhatian di luar, walaupun mungkin dari hatinya inginnya melakukan yang baik, tapi karena dia saking mau cari perhatian itu berbuat yang tidak baik seperti itu. Kemudian mungkin kalau untuk mengubah perilaku siswa anak yang menjadi baik, kita sebagai orang tua ketika melihat anak yang tidak semestinya atau perilakunya kurang baik, mengingatkan seperti itu, berkali-kali mengingatkan yang tadinya tidak baik, anak akan bosan sendiri dan melakukan hal yang lebih baik lagi karena tadi sering diingatkan. Begitu. Terima kasih. Kalau bisa saya simpulkan berarti tadi motivasi berperilakunya karena diingatkan orang tua. Berarti ini masih eksternal atau internal? Eksternal. Supaya gambarannya lebih jelas lagi, saya ambil contoh nih Bapak Ibu, ini yang sering kita alami ketika jam kosong. Kalau jam kosong apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah murid masih tertib mengerjakan pengalamannya? Sebagiannya iya, sebagiannya tidak. Tapi kalau misalnya gurunya di dalam nungguin full, tidak bergerak sama sekali, tidak keluar sama sekali ke belakang atau apa lagi, muridnya gimana rata-rata kondisi kelasnya? Apalagi terkondisikan atau ambiar? Terkondisikan. Artinya gini, karena ada gurunya, makanya dia mau antang. Kalau gurunya tidak ada, cenderungnya kurang antang, rame ya. Artinya dengan adanya guru ini sebagai motivasi itu eksternal, perilakunya hanya jangka pendek atau jangka panjang Bapak Ibu? Jangka pendek. Kalau ada gurunya hilang ya ikut kadang hilang juga. Betul Bapak Ibu seperti itu. Tapi kita sebagai orang dewasa, saya ambil contoh. Kalau motivasi dari dalam diri, karena kita yakin sebagai makhluknya Tuhan, maka kita sudah sadar ibadah itu adalah kewajiban kita, bentuk kita sebagai makhluk untuk menghamba kepada Allah. Seandainya tidak ada yang mengawasi, apakah kita akan meninggalkan kegiatan ibadah? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena sudah sadar motivasinya dari diri sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya motivasinya dari dalam, pengaruh terhadap perilaku jangka pendek atau jangka panjang waktunya? Jangka panjang sampai kita tua, kalau seandainya sadar itu tidak akan meninggalkan kegiatan ibadah. Bisa saya simpulkan ya Bapak Ibu, bahwa perilaku yang disebabkan oleh motivasi eksternal hanya bertahan dalam jangka waktu singkat. Ketika motivasi itu penyebabnya dihilangkan, gurunya tidak ada, ya kembali lagi. Tapi kalau motivasi dari di dalam itu akan bertahan lama, lebih permanen sifatnya dalam jangka waktu yang panjang. Sampai sini jelas ini Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas mengenai nilai kebajikan universal. Apalagi nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang disepakati bersama sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai. Tidak terbatas ras, suku, bangsa, agama. Cakap. Mau di Afrika, mau di Inggris, mau di Kampung, mau di Indonesia Raya ataupun di Jepang, yang namanya menghormati orang lain itu dianggap sikap baik atau tidak Bapak Ibu? Baik. Sepakat semua ya di seluruh belahan dunia. Itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Sifatnya universal, tidak terbatas kelompok tertentu. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, terutama sebagai pendidik, nanti arahan kita nilai kebajikan yang akan dicapai adalah profil pelajar Pancasila, terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri,
bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan harapannya besar. Menurut Jenny Kusen, ini pakar perilaku ya, mengungkapkan bahwa kalau kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi internalnya atau motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam akan terbangun. Jadi kalau kita mau membangun motivasi dari dalam, harusnya kaitkan dengan nilai kebajikan seperti tadi yang saya contohkan. Supaya terjadi motivasi intrinsik ya harus ada sebagai makhluk kita adalah hamba Tuhan. Maka kalau menyadari itu, insya Allah akan melaksanakan kegiatan ibadah atas kesadaran sendiri, tidak karena diobyek-obyek gurunya. Harapannya seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Terus disiplin positif sekarang Bapak Ibu. Kalau dengar kata disiplin, menurut pemahaman Bapak Ibu itu bagaimana? Terutama yang kaitannya dengan siswanya. Tapi sebagai kesiswaan mungkin mau berpendapat. Kalau dengan kata disiplin yang dipahami apa? Lalu kita kalau saya mendengar kata disiplin gitu ya, yang pertama yaitu tentang keberangkatan anak sekolah itu ya, yang namanya berangkat jam 7 itu harusnya sudah duduk di tempatnya masing-masing. Terus yang namanya disiplin berarti dari atribut, dari ininya pakaian, terus kebanyakan ya atribut intinya. Misalnya hari ini harus pakai sepatu hitam ya hitam, itu yang namanya disiplin. Jadi istilahnya tentang waktu. Nih, itu saja, terima kasih. terima kasih Bu Hati. Berarti disiplin itu waktu, harus tepat waktunya begitu Bu Hati. Terus kemudian tadi sepatunya harus hitam. Itu berarti kaitannya dengan tata tertib, peraturan. Itu disiplin yang kita maknai selama ini Bu. Taat terhadap aturan. Nah, tapi disiplin positif yang akan kita tumbuhkan, yang akan bisa kita ciptakan di sekolah kita itu tidak hanya taat peraturan Bapak Ibu. Kita merujuk lagi kepada Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud merdeka. Siswa itu harusnya merdeka. Biar bahagia harus merdeka, tidak tertekan. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap memerintah dirinya sendiri. Kalau yang tadi dicontohkan oleh Bu Hati tadi, disiplinnya waktu. Kira-kira sebabnya karena apa itu? Tepat waktu masuknya karena ada peraturan. Kalau tidak melaksanakan, takut dihukum. Begitu nih, selama ini yang kita maknai selalu dikaitkan dengan peraturan. Tetapi yang akan kita harapkan terbentuk pada diri murid-murid kita adalah bagaimana mereka cakap mengatur dirinya tanpa diperintah orang lain. Apalagi lagi, berarti ini merujuknya kemana Bapak Ibu? Ke motivasi internal. Jadi nanti diharapkan pada siswa itu disiplin positif yang dimaksud adalah pada siswa terbentuk disiplin diri. Bagaimana mengambil tindakan, mengatur dirinya. Kenapa kok mengatur dirinya seperti itu, bertindak begitu? Karena dia yakin dengan kebaikan-kebaikan, bukan karena takut pada peraturan, tapi karena memang dia paham, oh itu baik. Kalau baik maka saya laksanakan. Maksudnya seperti itu. Dan disiplin diri ini akan terbentuk jika ada motivasi intrinsik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, masih banyak nih materinya. 1 jam ke depan ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mari sekali lagi kita refleksikan bersama sebenarnya apa hubungan dari kita harus tahu teori kontrol, bahwa yang mengontrol perilaku adalah siswa. Siswa bukan. Yang mengatur perilaku adalah diri sendiri. Kemudian teori motivasi tadi ada karena hukuman, karena penghargaan, atau karena menghargai diri sendiri. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan dengan peran kita sebagai pendidik.
didik untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Ada yang mau berpendapat? Katanya Ibu Ratna. Memikirkan dengan begitu seriusnya dan khusyuk. Monggo Bu, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Menurut saya hubungan antara teori kontrol, teori motivasi, dan nilai kebajikan ketiganya saling berhubungan karena jika dalam diri siswa telah terbentuk kesadaran dan pemahaman mengenai apa yang mereka butuhkan, apa yang menurut mereka hal-hal yang baik, maka secara otomatis nanti murid akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mereka miliki. Berarti perannya guru sebagai apa? Bu Ratna mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Peran guru menurut saya membuka pemahaman siswa mengenai nilai-nilai kebajikan. Masya Allah, terima kasih sekali jawabannya Bu Ratna. Tepat sekali Bapak Ibu. Sebenarnya peran kita itu di situ. Kita tidak bisa mengatur murid kita. Kita bisanya hanya membimbing. Kita ingat sekali lagi tadi yang bisa mengontrol perilaku murid ya murid itu sendiri. Kita sebagai pendidik maka perannya adalah bagaimana caranya menumbuhkan disiplin positif bukan karena takut, bukan karena penghargaan, tetapi karena motivasi intensif agar mereka menghargai diri sendiri. Caranya bagaimana? Yuk kita kaitkan. Mari kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam norma agama. Termasuk tadi kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Maka di sini kita penting sekali dalam keseharian pembelajaran kita terapkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Demikian gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Sekarang tadi bilang hukuman, penghargaan. Nah sekarang ada istilah lagi baru Bu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu? Mungkin ada yang istilah yang baru ya Bapak Ibu, restitusi di sini. Di sini yang dimaksud dengan hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba satu arah yang menentukan gurunya. Murid tidak tahu, tidak ada kesepakatan. Dan kadang bentuk-bentuk hukuman ini tidak relevan dengan jenis pelanggaran. Murid merasa tersakiti. Bisa tersakiti itu fisik atau psikis Bapak Ibu. Tidak harus hukuman fisik. Misalnya terlambat disuruh push up. Terlambat itu berarti masalahnya di mana Bapak Ibu? Waktu ya. Tapi kan apa hubungannya dengan push up? Ini yang dikatakan tidak relevan. Mulai tahu tidak ketika dia terlambat akan push up? Tertulis tidak itu di peraturan? Tidak. Berarti tidak ada kesepakatan. Kalau seperti itu berarti namanya hukum. Jadi lagi kalau konsekuensi terencana, murid tahu berdasarkan kesepakatan. Berarti di sini sudah ada kegiatan sosialisasi. Konsekuensi sifatnya relevan atau logis. Misal di peraturan tertulis kalau terlambat 10 menit, ya berarti nanti pulangnya mengikuti juga 10 menit. Relevan atau tidak boleh? Relevan. Masalahnya di waktu. Maka konsekuensinya juga berkaitan dengan waktu. Ditulis di peraturan, disosialisasikan, siswa tahu. Maka ini kita sebut dengan konsekuensi. Ada lagi restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tidak hanya berlaku nek salah, dampaknya ini. Tidak. Kalau salah, harusnya bagaimana biar kesalahan tersebut tidak terulangi lagi. Bagaimana murid memperbaiki diri. Restitusi juga mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka, berpikir tentang keyakinan diri dan bagaimana memperlakukan orang lain. Harapannya restitusi itu tidak memisahkan murid dari kelompoknya. Mereka dibimbing agar mengetahui kesalahannya, mengevaluasi, melakukan perbaikan diri, dan bisa kembali ke kelompoknya. Contoh,
Kalau muridnya datang terlambat, disuruh berdiri di pojokan, itu memisahkan dari kelompok apa tidak Bapak Ibu? Iya. Berarti tepat atau buatan menurut eksekusi? Kurang tepat. Harapannya karena kita manusia adalah bagian dari kelompok, anggota masyarakat. Kalau dipisahkan dari kelompoknya mungkin nanti merasa dikucilkan, malah ada dampak lain nanti secara psikis. Seperti itu. Supaya lebih jelas, mari kita identifikasi bersama-sama Bapak Ibu. Ini satu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Terlambat tapi kok akibatnya kok nyata 100 kali, capek muridnya. Ini bentuk hukuman secara fisik. Lalu main lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman. Terima kasih. Tadi paham sudah tidak Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat atau mengerjakan tugas. Karena sampai dasar dan tertinggal belajar selama 10 menit. Konsekuensi. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil. Hukuman. Mantap Bu Adi. 5. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelaksanaan PJK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Relevan. Kejauhan kan itu harus pemanasan dulu kan Bapak Ibu. Ini hukuman, ini bukan hukuman. Bentuknya adalah lari juga. Kan akhirnya nanti anak juga pemanasan dan masih pelajarannya PJ. Paham ya Bapak Ibu untuk bedanya hukuman dan konsekuensi? Lebih baik yang mana konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Alhamdulillah sudah paham dari Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Sekarang kalau tadi hukuman dan konsekuensi, hukuman dan penghargaan terlihat berbeda jauh, tapi ternyata hampir sama saja. Kita dulu ketika waktu kuliah ada teori belajar reward and punishment untuk memotivasi siswa. Dulu, kalau sekarang ternyata setelah saya belajar ini, saya merasa tertampar Bapak Ibu. Oh ternyata saya selama ini salah. Saya kira memberikan penghargaan itu baik, tapi ternyata tidak selamanya penghargaan itu baik. Maksudnya begini, merujuk pada pendapat Alvin Hall. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang sebenarnya. Mengapa? Penghargaan memang efektif, tapi hanya untuk jangka pendek dan bisa menimbulkan ketergantungan. Contoh, murid. Oh iya, Bu Atik, silakan Pak. Maksudnya itu penghargaan hanya bentuk materi atau penghargaan apapun. Misalnya penghargaan kan bisa saja tepuk tangan itu sudah termasuk penghargaan kan, gitu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat kritis kalau ke saya. Saya kok bisa berpikir sampai ke sana. Saya ini agak grogi nih menjawabnya. Gimana ya Bu? Yang namanya penghargaan itu tidak harus berupa materi. Pujian itu termasuk penghargaan. Misalnya dampak penghargaan menurut Alkitab, saya jelaskan sekalian untuk dampak penghargaannya. Menimbulkan ketergantungan. Misal murid itu senang dipuji. Dia berperilaku saya rajin mengajarkan tugas A, biar puji Bu ini. Misal seperti itu. Kalau misalnya pas Bu ini nggak datang, saya cuti sampai 3 bulan, nggak ada yang memuji, muridnya bagaimana? Kehilangan enggak? Iya. Kehilangan. Nggak ada yang muji saya lagi. Oh saya nggak ada yang muji. Agak malas, agak tidak termotivasi nanti jadi hanya jangka pendek. Ketika penghargaan itu dihilangkan, perilaku itu akan kembali. Kita gitu Pak. Terus menimbulkan rasa iri dan menciptakan persaingan. Yang dapat penghargaan senang, yang gak dapat penghargaan terbesit pasti dalam hatinya. Itu kok yang dipuji dia terus, saya kan juga pengen dipuji Bu. Terus akhirnya persaingan dipuji terus, aku ya pengen aja secara tidak langsung nanti persaingannya tapi yang kurang sehat. Kan harapannya kita saling tolong menolong dengan kebaikan. Karena misalnya oh kayak itu yang itu dikasih penghargaan, saya juga mau dikasih penghargaan.
Kalau ini lagi kesusahan, nggak mau saya bantu kamu. Saya mau sekarang yang dapat penghargaan. Terus bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya motivasi perilaku seseorang karena penghargaan, dia akan berharap terus, saya mau mengerjakan ini biar dapat penghargaan. Kalau tidak, mandek saya, penghargaannya tidak dikasih. Akhirnya siswa tidak berkembang. Jadi ternyata di balik penghargaan sepintas di kemasan depannya terlihat manis di depan, tapi untuk jangka panjang, yang saya maksud di sini jangka panjangnya, mulai jadi ketergantungan. Kalau tidak dipuji nanti nggak mau melakukan lagi, menimbulkan persaingan, dan lama-lama temannya yang merasa iri nanti lama-lama juga menimbulkan mengganggu persatuan dan kesatuan ya, karena iri akhirnya tidak mau dengan itu bisa menimbulkan perpecahan. Itu yang tidak kita mau Bapak Ibu. Maka bagaimana? Yang terbaik itu jangan karena dimotivasi dari luar, jangan karena rumah, jangan karena penghargaan, tapi karena yakin. Insya Allah kalau ada suatu keyakinan, maka nanti tidak usah ada motivasi eksternalnya, tidak ditunggu gurunya, tidak dihukum, dia jalan. Anda paham? Jadi arahan kita sebagai pendidik adalah bagaimana nanti kita berusaha, tidak bisa langsung ya Bapak Ibu, sedikit demi sedikit beralih dari hukuman, sedikit demi sedikit beralih dari penghargaan, tapi kita menuju kepada keyakinan siswa sendiri. Biar apa? Biar muncul motivasi internal. Terus bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan kesepakatan kelas G. Jadi di awal pembelajaran biasanya ada sosialisasi KD, bagaimana kalau ulangan aturannya, kalau tugas harusnya bagaimana. Tapi selama ini kita berputarnya antara kesepakatan kelas dan konsekuensi. Kalau terlambat 10 menit kamu harusnya gimana? Kalau kamu telat nanti dapatnya apa? Kalau tidak mengerjakan tugas berarti nanti jadinya bagaimana? Begitu ya Bapak Ibu. Ya harapannya kita nanti mungkin bisa kita evaluasi bersama, kita arahkan kesepakatan kelas itu sudah bagus Bapak Ibu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat dan sadar akan tanggung jawab. Tapi nanti akan lebih baik lagi jika kita arahkan kepada keyakinan kelas, biar nanti siswa paham nilai-nilai kebajikan itu sendiri dan melaksanakannya berdasarkan keinginannya, bukan karena motivasi eksternal. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu pernyataan universal. Jadi bukan saya tidak akan terlambat masuk kelas, itu masih peraturan. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Tanggung jawab macam-macam, bisa terhadap tugas, terhadap tiket, terhadap jadwal yang sudah disepakati. Jadi itu yang ditempel di kelas nanti itu misalkan nilai-nilai yang lebih universal. Nanti biar siswa menjabarkan sendiri. Yang penting mereka paham pentingnya nilai itu dalam kehidupan mereka. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jangan menuliskan begini. Jangan membuang sampah sembarangan, bukan seperti itu yang dikatakan. Tapi kita tulis dalam kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu masih praktis membawa. Mungkin lebih universal lagi kalau peduli lingkungan. Macam-macam, bisa membuang sampah di tempatnya, membersihkan, kemudian merawat tanaman, menyayangi makhluk hidup, itu kan peduli lingkungan. Kemudian jangan banyak-banyak biar semua siswa bisa memahami. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam keyakinan kelas. Jadi jangan kita ini ya, kamu harus tanggung jawab, kamu harus disiplin, kamu harus peduli lingkungan. Tapi kita adakan seperti jejak pendapat. Nanti siswa dikasih kertas, menuliskan kira-kira apa yang bisa kamu laksanakan dengan konsisten. Nanti kemudian dikumpulkan, dipilih-pilih mana yang bisa dilaksanakan bersama, disepakati bersama. Kemudian perlu juga adanya evaluasi. Nanti kalau sudah terbentuk keyakinan kelasnya secara bersama dievaluasi. Betul ditambah tidak? Mungkin pada tahap awal jangan langsung semua nilai
kebajikan dilaksanakan sedikit dulu, tanggung jawab dulu, dan disiplin misalnya. Nanti evaluasi 2 bulan ke depan mau tambah apa lagi yang bisa kamu laksanakan dengan konsisten. Saya lanjutkan ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 untuk bertahan hidup. Kaitannya nanti dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan tubuh kita. Makan, hidup, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian setiap orang itu butuh kasih sayang dan diterima. Karena kita sebagai makhluk sosial ingin terhubung dengan orang lain. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilih. Orang kalau tidak dikasih pilihan itu biasanya jenuh, bosan. Terus kebutuhan akan kesenangan, bersenang-senang, bermain, situasi yang menyenangkan. Kebutuhan merasa kompeten, kebutuhan untuk bisa mencapai sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Orang kalau misalnya berhasil melakukan sesuatu kan rasanya senang tuh. Bisa naik sepeda kan, bangganya sekali pada diri sendiri. Itu juga kebutuhan. Dan kenapa kita harus mencapai kebutuhan ini? Bapak Ibu, sebenarnya setiap perilaku manusia adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan, termasuk perilaku siswa. Termasuk tindakan pelanggaran yang dilakukan siswa ada latar belakang kebutuhan di situ. Maka kita sebagai pendidik perlu mengenal sebenarnya kebutuhan yang diperlukan oleh anak ini itu apa. Kalau kita tahu, maka kita bisa mengarahkan bagaimana siswa tersebut memenuhi kebutuhannya tanpa menimbulkan masalah atau melanggar hak orang. Nah, biar lebih jelas, yuk sekarang kita identifikasi jenis kebutuhan nih Bapak Ibu. Yang pertama itu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kalau saya harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadi. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Bersenandung. Berarti murid ini sebenarnya butuh apa ini? Kesenangan, betul sekali Bu Anissa. Lanjut. Ibu guru tidak menyatakan ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Butuh perhatian, berarti kebutuhan akan diterima dan rasa cinta, kasih sayang. Aku bosan, masa bosannya cuma gitu-gitu aja, dengerin doang guru. Apa ini? Apa tadi ya? Oh, saya ulang Bapak Ibu. Nah, nih kebutuhan itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Apa tadi Bu? Kebutuhan merasa kompeten. Aku bosan masa pelajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kesenangan bisa, butuh pilihan juga bisa. Kebutuhan akan pilihan, biar ada pilihan-pilihan cara belajar yang lain. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Iya, betul sekali berarti kebutuhan akan penguasaan atau kompeten. Dia sukanya, aku maunya itu kalau bagus baru tunjukkan kepada teman-teman, kalau jelek jangan dong, malu saya itu. Nah ini harus kita identifikasi Bapak Ibu. Kita harus tahu tata cara-cara untuk membimbing murid mengatasi permasalahan tentunya dengan memenuhi kebutuhan mereka. Insya Allah kalau kebutuhannya terpenuhi tidak akan terjadi lagi jenis-jenis pelanggaran. Harapannya seperti ini. Halo Bapak Ibu, masih bersama saya di sini. Ini auranya sudah siang memang ya Bapak Ibu. Sama ini kita mandi keringat. Esprit ya, mau Bapak Ibu bisa disambil dulu ke menenangkan pikiran dulu Bapak Ibu. Tapi bawaan saya belum ada. Minumnya di kantor gitu. Saya dulu Bu, mungkin menggunakan tangan bisa tarik tangan
Naikkan ke atas Bapak Ibu biar tidak capek. Yang kanan dulu. Kanan. Satunya yang kiri. Bahunya putar ke kanan. Satu dulu. Terus yang kiri. Oke. Maju ke depan. Sudah Bapak Ibu? Sudah beres? Konsentrasi sekarang Bapak Ibu. Coba kalau saya bilang hidung, yang dipegang jangan hidung ya Bapak Ibu. Kening. Kalau saya bilang dahi, pegang hidung. Begitu? Oke. Hidung. Dahi. Hidung. Dahi. Dahi. Hidung. Hidung. Dahi. Siapa yang salah? Kamu sudah bisa tertawa, alhamdulillah. Lumayan ya Bu. Bisa dilanjutkan lagi, Bapak Ibu. Lebih cepat, lebih baik. Marilah bersama kita lanjutkan. Ini masih banyak. Kemudian sekarang posisi kontrol Bapak Ibu. Peran kita ketika berinteraksi dengan murid ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa bedanya? Ada Bapak Ibu tulisannya? Waduh, ini melatih penglihatan sama. Kalau penghukum jelas ya Bu. Bagaimana karakterisnya, ciri-cirinya? Sukanya membentak, memberi hukuman. Nanti bicara digunakan bagaimana Bapak Ibu? Tinggi atau santai atau tinggi. Oh, tinggi. Siapa di sini? Saya aku termasuk. Saya juga. Kemudian membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya sukanya memberikan keheningan, membuat siswa merasa bersalah, kecewa dan ini. Kamu kok seperti itu sih? Aku gak kasihan sama Bu Eni. Nanti kalau kamu ribut Bu Eni ditegur kepala sekolah gimana? Itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian kalau teman, kamu kan temannya Bu Eni sih. Kemarin kan kamu sudah dibantu Bu Eni, sekarang kamu gantian dong bantu Bu Eni. Caranya gimana? Jangan kesepian, kesepian masih lain. Ini berarti dengan cara-cara yang lama. Berposisikan sebagai teman, inilah posisi teman. Kemudian pemantau, berbasis data. Berapa kali kamu melanggar peraturan? Nantinya netral Bapak. Berapa kali kamu melanggar peraturan? Kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya apa? Itu pemantau. Jadi selalu berbasis data. Kamu sudah 2 kali tahu terlambat sekolah? Setelah ini, ketiga ya? Itu Bapak. Nah, tapi dari masing-masing 5 kontrol ini nanti hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau murid kok dimarahin terus, dikasih hukuman terus salah-salah, nanti dapatnya gimana? Kalau posisi penghukum, bagi murid-murid yang wanita mungkin bisa efektif. Takut kan cenderung takut. Yang laki-laki, apalagi anak SMP dia masih jiwanya berubah-ubah. Memberontak ya Bapak Ibu. Memberontak tidak langsung melawan saat itu Bapak Ibu. Bisa diamati dari gestur tubuhnya, merawat wajahnya. Dia Bu, tapi sama alusnya bergerak. Itu kalau kita ambil hukuman. Kalau pembebasan bersalah, muridnya bagaimana nanti dapatnya? Kamu kok gitu terus sama Bu Eni. Kan Bu Eni udah ingatkan berkali-kali, Bu Eni tolonglah, kamu jangan seperti itu lagi. Kamu kok kasihan sama Bu Eni, Bu Eni capek loh ngajarnya. Kira-kira kamunya gimana? Nangis. Kecewa, merasa dirinya tidak berguna, rendah diri. Aku ternyata jahat ya. Iya, ya Allah. Lo nanti malah gak semangat malah. Ya kalau yang punya mental baik, kalau mentalnya kurang kuat, nanti malah dia depresi. Kemudian kalau sebagai teman, dampaknya pada murid bagaimana? Muridnya melakukan apa? Kurang sopan benar Bapak Ibu. Ketergantungan nanti sama kita. Kalau pas yang ngajar bukan kita yang berpendapat sebagai teman, kurang
udah. Ah, enggak pernah kok Bu. Saya enggak mau pelajarannya Bu ini. Enggak pernah. Sukanya menghukum. Nah, tapi kalau sama pelajarannya berarti misalnya berarti itu lemah lembut. Nah, iya enggak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Itu nanti muridnya ya senang. Tapi kan hanya senangnya dengan pelajarannya berarti. Pelajarannya Bu ini enggak mau, bolos saja. Enggak asik Bu. Gitu. Kalau pemantau sudah terlebih baik, mereka sudah tahu kalau melanggar ada konsekuensi. Tapi nanti mereka hanya memperhatikannya pada dampaknya aja. Aku kalau melanggar nanti dapat hukuman. Saya tidak akan melanggar biar tidak dapat hukuman. Aku mau melakukan perbuatan baik biar dapat penghargaan. Bukan pada upaya memperbaiki. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan, membimbing murid, kamu salahnya apa? Kenapa bisa seperti itu? Itu sesuai enggak dengan nilai-nilai yang kita yakini? Sesuai enggak perbuatanmu itu dengan sikap saling menghormati? Kamu bisa memperbaiki ini apa tidak? Caranya bagaimana? Jadi murid itu biar mereka bisa mengungkapkan pendapat, mengevaluasi dirinya sendiri. Harapannya kita mengambil peran sebagai posisi manajer. Ya mereka kenapa kok harus berperan sendiri? Karena nantinya yang akan melakukan perilaku adalah siswa, yang mengontrol perilaku siswa. Maka mereka harus tahu perilaku itu bisa diperbaiki dengan cara apa. Bukan kita yang mengusulkan perbedaan, tapi siswa yang berusaha menemukan solusi sendiri. Sebagai manajer, guru, kita apa perannya? Memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mendidik siswa menuju kepada pemikiran tersebut dengan mengaitkan dengan keyakinan. Kelas yang sudah kita bahas. Sampai di sini Bapak Ibu, banyak sekali. Apakah sudah bisa didengar? Ada yang mau ditanyakan? Yuk kita refleksi bersama. Mana fungsi kontrol yang sering Bapak Ibu ambil ketika berinteraksi dengan murid-murid? Selama ini Monggo Bu Nisa. Selama ini kalau saya ingat-ingat, saya rasa-rasakan tadi kayaknya masih dalam pemantau kali ya, atau kadang memang untuk kedekatan sama anak, karena anaknya kadang-kadang tuh apa ya, dia itu tidak merasa, karena kurangnya mereka merasa itu kadang memang itu kadang kamu itu kadang mau kepengennya dekat dengan siswa, tapi ya ternyata memang ada dampak negatifnya tadi. Mungkin yang lebih sering ke pemantau itu, kamu beberapa misal contoh yang anak-anak khusus biasanya kan, yang sering sekali melanggar, kamu gitu ya, padahal sudah ditanya juga, berarti yang sudah beberapa kolaborasi lah ya, ada ya kadang sudah ditanya, kamu kok begitu, kenapa, rumahmu mana, dan lain sebagainya, kenapa kok melakukan hal itu. Berarti itu kan sebagai apa tadi, manajer ya, sudah termasuk ke manajer, tapi selain itu juga memantau, kamu sudah melakukannya berulang kali, jadinya kadang juga memberikan konsekuensi juga, seperti itu kurang lebih. Terima kasih Bu Anissa. Pak Anissa tadi sudah lebih baik daripada saya. Jujur Bu, kalau saya selama ini dominannya justru penghukum. Saya itu memiliki emosi yang rendah-rendah. Apalagi ketika awal saya ngajar di sini, saya masih dialis. Bergerak ke sini semakin tua punya anak agak menggeli. Sebagai pemantau, saya selalu ingatkan konsekuensinya. Saya buat kesepakatan kelas 5, konsekuensi. Tetapi setelah melihat ini dan berpelajaran ini, saya mulai berpikir pengalaman saya ketika mendidik anak saya. Anak yang pertama itu saya masih dialis, kondisi batinnya penghukum. Dampaknya apa? Iya, anak saya nurut saat itu, dipuji-puji gurunya. Tapi ketika beberapa tahun kemudian, itu menurutnya TK kelas 1, kelas 2,
mulai dilapori guru saya. Ini kok Mas Arsaji mulai muncul pemberontakan. Itu Bapak. Jadi ternyata dampaknya nggak bagus juga. Anak yang kedua saya memang sudah bergeser posisi pengakuan. Kamu kalau seperti ini konsekuensinya seperti ini. Kamu nggak bawa botol minum, nanti kamu haus sendiri merasakan seperti itu. Memang lebih baik untuk proses pengakuan. Anak bisa kemampuan refleksinya lebih baik. Tapi setelah mendapat materi ini, saya kok berpikir lagi. Tidak salahnya kalau kita mulai menerapkan restitusi. Mungkin tidak bisa mutlak restitusi terus, bergeser-geser. Tapi kita proses bersama Bapak ini. Saya juga sedang membaca. Dan itu tak mudah menghadapi murid. Lalu kita belajar bersama. Saya lagi cari itu. Terus bisa nonton sambil nonton kita baca. Untuk sekedar restitusi.
satu contoh dari penerapan restitusi. Jadi nanti ada 3 tahap Bu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk tahap 1 dan 2 itu kita harapannya agar menjalin kedekatan dulu dengan murid. Kita mengakui bahwa kesalahan murid itu wajar, manusia salah itu wajar, tapi harus ada upaya perbaikan. Bahwa perilaku itu adalah upaya pemenuhan kebutuhan, tapi kita arahkan bagaimana kebutuhan itu tidak melanggar hak orang lain, dan bagaimana untuk siswa dapat memperbaiki perbuatan tersebut. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Itu pada tahap menanyakan keyakinan. Ini saya melakukan aksi nyata di kelas. Saya membuat keyakinan kelas, sudah saya terapkan di kelas 9E dan 9A waktu itu. Kemudian salah satu kasus pelanggarannya ini Nofriansa, pelajaran saya membolos. Alhamdulillah ketika Jumat saya pindah di depan ketemu, langsung saya ajak ngobrol di BK. Ternyata membolosnya karena takut belum mengerjakan tugas saya. Terus saya terapkan restitusi ini, saya kaitkan dengan keyakinan kelas, saya suruh menuliskan keyakinan, saya amati setelah itu perbuatannya untuk orang yang saya ini ada perkembangan Bapak Ibu. Jadi dia setelah saya melakukan restitusi, saya tidak memarahi. Saya sebenarnya mungkin bergejolak di dalam dengan marah, saya disepelekan pelajaran kok bolos. Suruh ngomong saya nggak mau ngomongin, bergejolak saya. Tapi saya kan dulu coba saya mau meredam emosi saya mau menggunakan cara-cara netral, tidak bisa menghakimi. Saya tanyakan alasannya apa, ini validitas kesalahannya. Kemudian saya bilang, kamu nggak apa-apa salah, yang lalu biarlah berlalu, tapi jangan diulangi lagi, tapi diperbaiki. Itu masalah identitas. Kemudian ini kamu bisa melakukan apa untuk kebaikan? Keyakinanmu gimana kalau murid yang baik? Ya kemarin sudah kesepakatan Bu, harusnya yang mengerjakan tugas. Nah kamu bisa tidak melakukan itu? Bisa Bu. Ya sudah, saya tunggu. Mulai mengerjakan tugasnya separuh dikerjakan, meskipun tidak langsung semua. Terus yang saya membuat saya bahagia adalah dia ada perubahan. Dia nggak pakai seragam Bu, tapi waktu itu dengan beraninya dia mau nama saya, Bu saya nggak pakai baju, bawa baju pramuka, lupa Bu. Nah, itu sudah bentuk suatu perubahan positif. Yang tadinya takut menjadi berani menemui saya dan jujur atas kesalahan, itu patut diapresiasi Bapak. Tidak langsung perubahannya banyak, sedikit demi sedikit, mungkin perlu berkali-kali menerapkan restitusi. Ini pun saya sedang belajar bersama. Semoga bisa konsisten Bapak Ibu, karena yang namanya manusia yang mengatur emosi itu tidak mudah diawasi. Itu, dan yang terpenting biar siswa bisa muncul motivasi intrinsik, mereka harus bahagia. Usahakan jangan menekan siswa, itu yang bisa saya belajar. Kemudian refleksinya mungkin satu saja sebagai penutup. Yang berkenan tuh tadi sebelum kita tutup bersama setelah mempelajari materi ini, apa yang kita semua dapatkan mengenai budaya positif? Silakan Raden. Ya, terima kasih. Mengenai budaya positif itu tadi merupakan suatu karakter dan kebiasaan positif yang ada pada diri siswa. Tugas kita sebagai guru yaitu memfasilitasi peserta didik untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian untuk praktik segitiga restitusi ini menurut saya cukup menarik dan saya akan mencoba untuk menerapkan pada peserta didik. Segitiga restitusi terdiri atas 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanti, benar-benar materi hari ini ternyata bisa diterima Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan penutup. Mengenai way dan dare, upacara Anda memandang sesuatu dan hal yang Anda lihat akan berubah. Jadi mungkin paradigma baru, materi baru mengenai restitusi tidak mudah dilaksanakan, tapi kita bisa mencoba. Perubahan tidak harus langsung banyak, sedikit demi sedikit mari kita belajar bersama. Dan insya Allah
Terima kasih sekali Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangannya. Mungkin saya dalam menyampaikan materi ada perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Akhirnya saya dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi